Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nizar Febri Alfani dari S1 Teknik Elektro angkatan 18 dengan NIM 18 10 70 18. Ini saya akan mempresentasikan tugas dari teknik antarmuka, itu tugasnya tentang USB atau Universal Serial Bus. Ini ada menunya. Menu pertama itu konsep dasar USB, itu karakteristik tipe data, kelebihan dan kekurangan. Konsep dasar USB atau singkatan dari Universal Serial Bus merupakan komunikasi data masih serial yang sering digunakan dalam instrumentasi. Perangkat instrumentasi itu seperti device atau perangkat komputer, laptop. Dengan memanfaatkan USB, pengiriman data dan informasi lebih mudah dan cepat. Dalam penelitian telah dilakukan pembuatan pencacah frekuensi dengan menggunakan microcontroller dan hasilnya dikirim menggunakan komunikasi USB. Itu bisa mengirim data atau informasi dari dalam ataupun dari luar. Intinya untuk bertukar data informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Itu gunanya USB. Adapun beberapa karakteristik USB. Yang pertama itu kabel USB mempunyai dua kabel untuk power, yakni lebih dari 5 PDC atau plus 5 volt DC dengan ground serta sepasang kabel sebagai kabel. Kabel data itu kabel yang fungsinya itu untuk mengirim dan menerima data dalam. Yang kedua itu pada kabel USB terdapat power yang mampu menyuplai 500 mA dengan tegangan 5 volt. Dengan USB 2.0 kecepatan transfer data dapat mencapai 480 Mbps. Karakteristiknya, gambarnya nih, gambar kaki USB. Yang pertama kan balik ini. Harusnya kabel merah itu nomor 1, itu bisa menyuplai 5 volt DC. Terus kabel hitam itu sebagai ground, kabel putih itu sebagai data yang dikirim keluar, kabel hijau itu data yang dikirim masuk. Datanya ada kontrol transfer, loop transfer, interput transfer, coronus transfer. Transfer itu jenis transfer yang digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat yang terhubung. Jadi bisa transfer data dari komputer ke HP, itu bisa menggunakan kontrol transfer. Terus book transfer, jenis transfer dalam jumlah besar ditransferkan dengan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer data dari Word di print
otomatis kan datanya banyak tuh, ada A, B, C, D, E, sampai Z. Itu kan otomatis menggunakan boot transfer karena datanya itu banyak. Terus yang ketiga itu interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya atau secepat mungkin. Biasanya digunakan pada mouse dan keyboard. Buat keyboard nih, ngetik A, otomatis datanya cepat ke transfer. Wordnya itu inputannya A, outputannya A. Input diketik A, terus yang muncul output A. Bisa juga kursor, kursor dari mouse itu kan cepet tuh geser-gesernya menggunakan interput transfer itu dari kabel ke datanya. Terus ada isochronous transfer. Isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk pemindahan data atau streaming data secara cepat dan real time atau merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer. Mungkin buat proyektor, iya buat proyektor kayaknya. Isochronous transfer itu buat kalau misal di laptopnya kursornya geser di proyektor otomatis tidak ada delay menggunakan isochronous transfer. Terus kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mudah digunakan, jelas mudah digunakan. Tinggal colok, pasang, colok, transfer data, kirim-kirim, kecepatan tinggi, kecepatan tinggi. Dapat mendeteksi kesalahan pengiriman data. Dapat mendeteksi kesalahan pengiriman data itu misal datanya korup saat ditransfer, otomatis ada pemberitahuan bahwa data itu korup saat ditransfer. Lebih hemat biaya, jelas lebih hemat biaya kali beli laptop atau di komputer lah, otomatis sudah ada terpasang USB USB-nya lagi. Penggunaan daya rendah ya karena menggunakan 5 volt DC ya termasuk rendah, otomatis sudah terpasang juga. Terus kekurangannya itu penggunaan kabel USB maksimal 1,5 meter panjangnya. Jadi misal mau transfer data dari komputer A ke komputer B, jaraknya itu nggak mungkin 10 meter menggunakan USB. Mungkin sih mungkin, tapi agak lama. Lebih baik, lebih bagus sih dekat-dekatan aja biar cepat transfer datanya. Perangkat yang terus yang B itu perangkat yang menggunakan USB tidak bisa jauh dari penyedia. Tidak bisa jauh dari penyedia. Penyedianya kan laptop. Misal mau ngecas HP dari laptop, tinggal di setting dari transfer data menjadi pengisian daya. Ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.